Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Ahmad Nur Zaini, 2. Indah Setio Astuti, 3. Elshifa Aulia, 4. Sri Wilujeng, 5. Adila Bilqis Mustafa, 6. Aprilia Eka Putri. Kami ingin menampilkan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Data Berkala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Zaini, NIM 205221155. Nama saya Indah Setio Astuti, nomor NIM 205221173. Kenalkan, nama saya Elshifa Aulia, NIM 205221179. Perkenalkan, nama saya Sri Wilujeng, NIM 205221184. Perkenalkan, nama saya Adila Bilqis Mustafa, NIM 205221189. Perkenalkan, nama saya Aprilia Eka Putri dengan NIM 205221191. Yang pertama ada pengertian analisis data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Dengan data berkala juga dapat membuat ramalan-ramalan berdasarkan garis regresi atau garis tren. Contoh data berkala ada 5. Yang pertama, luas panen padi. Yang kedua, harga saham. Yang ketiga, curah hujan. Yang keempat, tingkat kecelakaan di jalan tol. Yang kelima, jumlah penumpang angkutan. Komponen data berkala. Yang pertama, tren. Kedua, variasi musim. Yang ketiga, variasi siklus. Yang keempat, variasi yang tidak tetap atau irregular. Yang pertama, tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adalah kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Seperti pada gambar. Untuk tren positif, Y sama dengan A plus B kali X. Untuk tren negatif, Y sama dengan A min B kali X. Kemudian metode analisis tren. Yang pertama, metode garis tren secara bebas atau freehand method. Menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis tren dari pola data tersebut. Tentu saja dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Bergerak membuat tren garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subjektivitas seperti pada metode bebas. Menghitung rata-rata kelompok. Kelompok 1 disebut dengan K1 dan kelompok 2 disebut dengan K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 min K1 dibanding tahun dasar K2 min tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Yang ketiga, metode tren kuadrat terkecil atau least square method. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Yang keempat, tren metode momen. Menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Rumusnya, metode momen dapat dihitung menggunakan Y sama dengan A plus BX atau sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X atau sigma X sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat
Untuk Y sama dengan peramalan menggunakan tren. Untuk sigma Y sama dengan jumlah periode atau interval kali A ditambah jumlah nilai X kali B. Untuk sigma XY adalah A dikali jumlah dengan X ditambah B dikali jumlah nilai X. Dan N adalah jumlah data. Contoh penentuan tren menggunakan metode setengah rata-rata. Diketahui dalam tabel sebagai berikut. Untuk mengetahui nilai A, 2002 sama dengan 131,0, 2006 sama dengan 152,8. Untuk mengetahui nilai B sama dengan 152,8 dikurangi 131,0 atau 2006 dikurangi 2002 hasilnya 5,45. Maka persamaan tren sebagai berikut. Tahun dasar 2002 Y aksen sama dengan 131 ditambah 5,45 kali X. Tahun dasar 2006 Y aksen sama dengan 152,8 ditambah 5,45 kali X. Peramalan tahun 2009 Y aksen sama dengan 131 ditambah 5,45 kali 7 sama dengan 169,15. Y aksen sama dengan 152,8 ditambah 5,45 kali 3 sama dengan 169,15. Contoh penentuan tren menggunakan metode kuadrat terkecil. Diketahui dalam tabel sebagai berikut. Nilai A 144,875, nilai B 6,8928. Persamaan tren. Y aksen sama dengan A plus B kali X. Y aksen sama dengan 144,875 ditambah 6,8928 kali X. Peramalan tahun 2008. X sama dengan 4,5. Maka Y aksen sama dengan 144,875 ditambah 6,8928 kali 4,5. Y aksen sama dengan 175,892. Memilih tren yang baik. Dalam memilih metode tren yang baik dapat digunakan ukuran ketepatan. Ukuran ketepatan adalah seberapa tepat sebuah alat peramalan tersebut menduga kejadian yang sebenarnya. Alat ukur yaitu sigma Y dikurangi Y aksen kuadrat paling kecil. Variasi musim. Variasi musim yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Misalnya naiknya harga bahan makanan dan pakaian menjelang Idul Fitri, menurunnya harga beras pada waktu panen dan sebagainya. Seperti pada gambar di samping, variasi musim produk pertanian dan variasi inflasi bulanan. Metode perhitungan variasi musim. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Rumus indeks musim rata-rata sederhana yaitu rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Yang kedua, metode rata-rata dengan tren. Yaitu suatu metode rata-rata yang disesuaikan dengan tren. Perbandingan antara nilai data asli dengan nilai tren. Rumus indeks musim rata-rata dengan tren yaitu nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus B kali X. Contoh variasi musim dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Di sini diketahui bahwa terdapat data 12 bulan dengan penghasilannya, di mana bulan Januari memiliki pendapatan 88, Februari 82, Maret 106, April 98, dan seterusnya, sehingga dapat diperoleh data rata-rata sebesar 95. Untuk mencari indeks musim,
dapat menggunakan rumus nilai bulan ini dibagi nilai rata-rata dikalikan 100. Contohnya pada bulan Januari, nilai bulan ini 88 dan nilai rata-ratanya 95 dikalikan 100, maka dapat diketahui indeks musim pada bulan Januari sebesar 93. Begitu pula pada bulan April, pendapatan bulan ini 98 dibagi nilai rata-rata dikali 100, maka hasil yang didapat 103. Variasi siklis, yaitu ayunan tren yang berjalan lebih panjang dan agak lebih teratur dalam jangka waktu tertentu, tiap 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Contoh, gerakan yang menunjukkan jangka waktu kemakmuran, kemunduran, dan pemulihan. Contoh lain yaitu siklus indeks saham gabungan, seperti pada gambar di bawah. Indeks siklis. Komponen data berkala yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, di mana Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara Y per S sama dengan T kali C kali I. TCI adalah data normal, maka unsur tren atau T dikeluarkan, sehingga C kali I sama dengan TCI per T. Contoh indeks siklus. Terdapat contoh pada tahun 2005 triwulan yang ketiga, di mana Y sebesar 70, T 59,39, S 100, TCI sebesar 70. TCI sendiri didapat dari rumus Y per S. CI sebesar 117,87. CI atau indeks siklus ini didapat dari TCI per T. Sedangkan C sebesar 117,75. C sendiri merupakan indeks yang menyatakan adanya pengaruh siklus dalam data. Contoh selanjutnya, pada tahun 2006, triwulan yang pertama, Y diketahui 75, T 65,31, dan S 100,90, TCI 74,33, sehingga CI diperoleh sebesar 113,82 dan C sebesar 113,58. Variasi tidak tetap atau disebut dengan irregular, yaitu suatu perubahan kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Misalnya, naik atau turunnya produksi padi akibat banjir yang datangnya tidak teratur. Naik atau turunnya produksi industri karena pemogokan dan lain sebagainya. Seperti contoh pada ada gambar di samping ini. Indeks gerak tak beraturan. Komponen data berkala sudah diketahui. Z sama dengan T kali S kali C kali I. CI sama dengan faktor siklus. C sama dengan siklus. Maka I sama dengan CI atau C. Contoh indeks gerak tak beraturan. Indeks tak beraturan I 2005.3 sama dengan 117.87 atau 117.75 sama dengan 100.10. Seperti contoh ada pada tabel di bawah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.